bersangkutan dengan Komisi 1 gimana Pak? Keterangan. Alhamdulillah dinas-dinas semua hadir, kepala desa juga hadir, dari forum juga hadir, yang tidak hadir dari pengembang. Maka dengan tidak hadirnya dari pengembang, maka saya akan jadwalkan kembali di tanggal 18 bulan 4 2022. 22 ini. Maka, keputusannya belum ada ya? Dia belum ada, dia juga nggak datang pengembangnya. Nama pengembangnya apa Pak? Indo Global. Indo Global. PT Indo Global. Saya rasa itu memang hal kebiasaan Pak untuk pengembang. Waktu itu juga dia nggak datang juga masalah pengadilan. Insya Allah kalau kita tetap kita undang terus sampai selesai. Sampai selesai. Kita tidak mau kerja setengah-setengah ya. Kita sampai selesai, sampai tuntas. Kalau nanti dia mau rubah segmen ya silakan. Tapi yang sesuai keinginan dari masyarakat, dia minta walaupun itu bentuknya kios, tapi permanen kiosnya. Tapi memang benar ya Pak ya, segmennya nggak ini ya Pak ya? Segmennya itu dia ruko 3 lantai. Ruko harus 3 lantai? 3 lantai, tapi dia bangunnya kios. Oh. Kios. Bedeng pakai itu ya? Kalau saya mengartinya itu kios saja gitu. Kios tidak permanen gitu. Jadi kalau kita kan perizinannya, Dek. Iya, perizinannya. Kita akan kita pertanyakan, perizinannya ada tidak yang berbentuk bangunan seperti itu. Ternyata dijawab oleh Pak Kadis, dia sudah minta izin tapi ditolak karena tidak sesuai dengan segmen yang ada. segmennya nggak sesuai ya Pak ya? Ya, segmennya itu ruko 3 lantai. Kenapa pihak terkait nggak langsung bongkar aja Pak? Nah, itu pertanyaan betul itu. Ya, Langsung bongkar. itu bukannya ranah saya kalau masalah bongkar membongkar ya. Kalau itu urusannya adanya di Satpol PP. Kalau Bapak menanyakan kenapa tidak bongkar, ente ke Satpol PP. Kalau kami anggota DPRD memfasilitasi mengundang apa pihak-pihak yang terkait. Soalnya orang di kampung itu berbicaranya kalau perumahan nggak boleh ada kios. Kan gitu ya, tapi apa yang tadi disampaikan boleh, tapi yang penting sesuai dengan aturan. Yang penting segmennya dulu dirubah, setelah dirubah boleh izin kios-kios kan gitu. Tidak ada yang susah sebetulnya mah. Kalau memang dia mau mah, ini kan yang kita dengar itu udah 7 tahun kalau kita baca kemarin waktu 7 tahun ya. Untuk selanjutnya dari forum dulu dah, nanti baru Pol PP ya, jadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Jayusman yang tidak henti-hentinya nih kami kirimin surat, dan RDP selalu intent untuk melihat warganya menjadi merdeka atau memerdekakan diri. Yang saya hormati Pak Soma nih, saya lihat tambah gagah Pak Soma ini. Yang saya hormati Pak Widodo dan rekannya Satpol PP, dan Pak Soma dengan rombongannya ya mungkin ya. Thank you semuanya ya, teman-teman media juga nih ya. Kepada teman-teman juga dari forum ini, Pak Kepala Desa ini yang saya hormati juga. Capek juga Pak Kepala Desa kali ini ikutin kita ya. Dulu nggak capek Pak, yang sekarang capek ya. Makasih. Mudah-mudahan kita di dalam puasa ini diridhoi oleh Allah pertemuan kita ini dan menjadikan kita insan yang baik. Yang pertama tadi saya simak belum ada izin ya Pak. Mohon maaf Pak Ketua ya. Kenapa sih udah berapa tahun kesini nggak ditindak? Itu dulu pertanyaan saya. Yang kedua, ya saya juga berdasarkan saya minta hearing ini adalah berdasarkan 2
surat mungkin Pak pimpinan sidang dapat terima ya. Artinya saya dulu nggak perlu tahu juga Pak kalau ini belum ada izin. Tapi saya juga udah minta di sini ada dengan adanya pembangunan kios-kios yang dilakukan oleh pengembang sebagai pengganti pembangunan ruko dan tidak sesuai dengan SPP, kami mohon kebijakan melanggar hukum atau melanggar aturan atau tidak sih, nggak dijawab-jawab ke bupati ini ngomongnya. Berarti kan dia lampirkan ke dinas-dinas ya. Terus yang kedua gini Pak, kita kan oke, berita acara untuk PSU kita udah terima. Ilegal ya Pak ya? Pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi pembahasan yang terus sampai selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Apa sih Pak RW? Ya Nama- kan keluarganya nggak ini, Artinya gimana, Pak? nggak ada yang bagaimana gitu loh. Ini kan nanti berkelanjutan panjang nih. Oh, sebenarnya warga kami itu komplain seluruhnya Pak, karena memang di komplek itu sudah diwakili oleh ketua RW dan RT-nya, kemudian ada forum. Forum ini kami bentuk sendiri, semacam persatuan dari seluruh ketua RW. Nah, forum ada satu orang itu Pak Jamal dan staf-stafnya gitu ya, untuk bisa menjembatani seluruh aspirasi masyarakat komplek khususnya. Tapi saya yang dengar tadi kan listrik nyolong atau apa gitu ya kan? Berarti Dugaan kami memang seperti ilegal itu. semua berarti ya Ilegal. Pak ya? Sebab yang mengatakan itu bukan saya ya. Yang mengatakan pada saat hari H kebakaran itu PLN juga turun. PLN turun dari kepolisian juga turun, dari orang juga turun. Kemudian menyatakan pada saat itu dipertanyakan, ini Pak bagaimana pemasangannya, sepertinya nih pencurian listrik. Kami selaku PLN tidak pernah merasa mendapatkan perintah untuk memasang listrik di sini. Artinya apa? Berarti memang mereka nggak tahu kan? Berarti ilegal kan itu? Ilegal itu artinya ilegal. Namun kalau memang perlu penyelidikan, mungkin kepolisian dalam hal ini mungkin yang bisa lebih bertanggung jawab. Berapa kios sih Pak yang kebakaran? Yang kebakaran itu seluruhnya 45 kios dari 48. Jadi yang selamat ada 3 Tiga. kios. Itu pun terbukti yang seperti saya sampaikan tadi di rapat. Selamat mereka karena dipasang pakai tembok, khususnya ada toko Mas 1 memasang pakai tembok sehingga yang 3 lagi ikut selamat gitu. Jadi itu membuktikan bahwa pembangunan yang mereka lakukan yang disebut dengan kios, saya bilang bedeng lebih cocok. Ya, bedeng. Karena antar gang hanya diperantarai dengan triplek. Apa kekuatan triplek dengan api? Ya, saya tahu persis sejak awal mulai kebakaran, saya ikut juga menyiramnya ya, membantu penyiraman dengan manual. Kurang dari 30 menit selesai habis 45 kios. Mantap. Bayangkan hebat, begitu cepatnya Begitu cepat kebakaran. Karena memang materialnya gampang terbakar, kemudian sekat-sekat antar kios itu triplek. Apa kekuatan triplek untuk menahan api? Nggak ada. Maka sebentar sekali habis. Saya rasa Mungkin kalau tembok sih nggak begitu ya? ya, nggak mungkin. Mungkin ya. Oh, tembok mungkin agak Mungkin akan ada kesempatan untuk bisa bertahan beberapa waktu sampai temperaturnya Tinggi, tinggi ya. sekali, mungkin baru bisa ikut tetangganya kalau kebakar. Dan mungkin pada saat itu bisa jadi Belawir sudah datang gitu ya. Ya. Saya rasa itu datang Belawir habis sudah, nggak ada yang bisa dipadamkan lagi, habis nggak ada lagi. Ya untung, masih beruntung juga, ada beruntungnya. Bilang kata orang Jawa selalu beruntung melulu. Kenapa? Karena habis cepat terbakar materialnya sehingga ke rumah warga tidak terdampak secara global banyak gitu ya. Jadi hanya kena bagian dapurnya saja dan tidak ikut menyala gitu. Nah, dan karena memang warga rame-rame untuk menyiram temboknya supaya dingin gitu maksudnya, maka nggak terjadi kebakaran. Ya syukur sekali, meskipun kerusakan rata-rata rumah menghabiskan uang untuk perbaikannya 5 juta ke atas lah ya. Semua. Jadi Tapi kami harus sudah dari- mencoba untuk Pak, memintanya diganti. terus dari- tapi ada dari pengembang ganti gimana? rugi nggak dari pengembangnya Pak? Ini yang saya sampaikan tadi. Kami sudah menyampaikan secara lisan, ketua forum juga sudah menelpon di bagian pengembang. Pengembang supaya kami suruh datang minimalkan untuk mengungkapkan rasa ikut turut prihatin. Ya setelah kami minta sampai berkali-kali akhirnya datang juga, namun tidak dalam rangka untuk mengganti kerugian masyarakat, tapi hanya mengatakan saya akan mengajukan kepada pimpinan supaya bisa diganti. Walau alam kalau diganti apa enggak gitu.